Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya di ruang Zoom Icon Talks yang di siang hari ini. Meskipun siang hari ini memang kalau di Tangerang panas ya, di tempat lain saya nggak tahu ya, alhamdulillah. Tetapi suasananya jadi adem ini karena ada Prof. Fitri nanti yang ngasih siraman kita ini. Ya dok ya, jadi kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa bertemu kembali ya. Selamat siang juga kepada sahabat-sahabat baik praktisi EFT ataupun dari sahabat-sahabat yang baru pertama kali masuk. Kali ini juga ada tadi Bu Vivi ya, baru pertama kali ikut Icon. Icon itu adalah kita IJAB conference, jadi setiap hari Senin dan Rabu. Jadi kita akan ada pembicaraan tentang EFT dan ruang lingkup yang biasanya para praktisi menjadi narasumbernya. Nah, dan kali ini kita kesekian kali Icon ini pada hari Selasa tanggal 9 November kita akan bersama dengan Prof. Fitriati dari Semarang ya dok ya, Prof ya, dari Semarang ya. Beliau sekilas saya kasih pengantar kurikulum beliau, kurikulum vitae. Beliau itu memiliki pekerjaan ada 3, yaitu sebagai dosen kaprodi tasawuf dan psikoterapi di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Dan kedua adalah beliau adalah seorang psikoterapis di terapi center di FUHUM ya, di Usuluddin, di Fakultas Usuluddin dan Humaniora Semarang. Dan yang ketiga adalah beliau adalah seorang konsultan pendidikan Al-Muna Islamic Preschool di Semarang. Dan beliau juga memiliki beberapa certified, banyak sekali, karena beliau adalah seorang profesor, jadi kajiannya sangat mendalam. Beliau juga memiliki sertifikasi terutama di psikologi ya. Di S1-nya beliau adalah psikologi latar belakangnya rupanya. Mohon maaf dok kalau saya panggil dok tadi itu. Ya, dari psikologi di Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga memiliki beberapa certified seperti hipnoterapis ya, metaphysical hypnosis, dan banyak sekali ini termasuk juga certified EFT practitioner yang beliau sekarang akan membahas masalah kali ini adalah pilar-pilar EFT, dan termasuk beliau juga pernah training sebagai tentang energi psikologi dan certified neo NLP trainer, dan masih banyak sekali beliau memiliki kapasitas sebagai seorang profesional dan profesor yang sangat mumpuni di bidang psikologi terapan dan termasuk EFT kali ini. Dan beliau juga, organisasi beliau sangat banyak, ini ada 11 kalau yang saya bacakan. Salah satunya seperti di Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian di Asosiasi Psikologi Islam, termasuk juga beliau Konsorsium Tasawuf dan Psikoterapi Indonesia, dan termasuk di komunitas hipnotis ya. Kemudian di IJAB juga termasuk sebagai anggota, dan ada beberapa beliau masuk di himpunan organisasi tingkat profesi. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, 1,5 jam atau maksimum 2 jam ke depan, kami persilahkan Dr. Profesor Fitri untuk memaparkan presentasi tentang yang dengan judul pilar-pilar EFT. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa menyimak dan sharing ya, saling sharing, sehingga apa yang kita bicarakan pada kali ini bisa memberi manfaat bagi diri kita dan banyak orang.
kami persilahkan Dr. Profesor Fitri. Saya salah terus, mohon maaf nih. Senang sama dokter. Ya, silahkan Prof. Ya. Fitri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak pinter bikin PowerPoint ya. Semoga tidak terganggu dengan penampilan PowerPoint-nya. Iya, ya. Baik. Saya coba share screen. Baik. Ini ya. Sudah kelihatan? Ya. Dalam proses. Ralat nih Pak Agus, saya belum profesor ya, doanya saja. Begitu ya. Ya. Karena teman-teman pada panggilnya profesor, termasuk bener itu apa namanya, digodain sama Pak Edi. paling tidak profesional dulu lah, namanya Prof juga, Bu. Iya, insya Allah. Amin. Nah, ini belum masuk, Bu? Belum di layar saya sudah. Sudah ini. Saya belum masuk ini, belum kelihatan. Sudah. Ada yang sudah ya. Punya saya sudah. Ya, baik. Mungkin tempat saya yang agak down ininya, sinyalnya. Ya, silahkan dimulai saja. Ya, saya mulai saja untuk apa namanya, sebenarnya apa sih yang mau saya sampaikan itu, mungkin saya akan membacakan ya sebuah anekdot yang saya temukan di bukunya Gallo ya. Ini ada, nah ini tulisannya kecil ya. Di intinya ya, di dalam anekdot itu dikatakan suatu perusahaan yang mau benerin apa itu ya, ya kayak semacam kran gitu ya, itu kemudian ternyata yang datang ke pabrik itu tuh bukan orang yang berbaju teknisi gitu ya, tetapi justru malah yang berbaju rapi, baju kemeja putih lengan panjang seperti itu. Lalu kemudian dia hanya melihat-lihat di tempat yang rusak itu gitu ya. Lalu kemudian dia pergi, lalu datang orang lain apa namanya, mengetuk-ngetuk yang di tempat yang apa namanya rusak tadi, lalu selesai dan semuanya sudah berjalan normal lagi. Tapi kemudian ketika dimintai tagihannya, ternyata di situ tertulis totalnya $1.000 gitu ya. Yang memanggil ini si manajernya itu marah, loh cuman ketuk-ketuk gitu aja kok bayarnya mahal gitu ya. Coba saya mau lihat rinciannya apa saja sehingga kita harus membayar begitu mahalnya gitu ya. Terus di situ dituliskan oleh si tadi ya, si ahlinya tadi, kalau biaya ketuk-ketuknya itu memang murah ya, cuman $5, tetapi untuk apa menemukan apa namanya letak kesalahannya, letak kerusakan, sumber kerusakannya itu biayanya mahal. Jadi yang mahal itu bukan pada pekerjaan akhirnya ya, endingnya yang hanya ketuk-ketuk gitu ya, kemudian barang yang rusak tadi berfungsi lagi, tetapi bagaimana sih tadi ya si yang dipanggil tadi menemukan ya, berusaha menemukan di mana tempat atau di mana sumber-sumber kerusakannya sehingga dalam waktu singkat bisa apa namanya dibereskan gitu ya, bisa berfungsi normal kembali gitu ya. Nah, ini yang ingin saya dari cerita ini ya, ini lucu sebenarnya ya, tetapi saya apa namanya ada apa ya, semacam sesuatu yang bisa kita tarik gitu ya, terutama yang terkait dengan EFT ini ya. Mungkin bagi sebagian besar orang gitu ya, apa sih kok cuman ketuk-ketuk gitu, apa iya berefek dan semacam itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang apalagi yang mereka yang tidak hanya skeptis, bahkan mungkin sinis semacam itu ya. Bener nggak sih, masa cuman tap kayak gitu aja kok semuanya selesai gitu ya. Nah ini ya dari anekdot ini saya apa namanya menghimbau gitu ya, untuk ketika
melihat segala sesuatunya, terutama ini kan dalam pembicaraan EFT itu tidak untuk bagi sebagian orang yang masih memandang sebelah mata ya dengan EFT ini, jangan dilihat tampak luarnya semacam itu ya, yang hanya ketuk-ketuk ya, hanya tap gitu ya, semacam itu. Maka banyak hal-hal ya yang harus dipahami dalam baik sebagai praktisi maupun sebagai orang yang di terapi ya dengan EFT itu, sebagai praktisinya supaya dia tidak terlalu bombastis memberi harapan kepada kliennya. Demikian juga kliennya tidak terlalu berharap yang tidak pada tempatnya tentang EFT itu. Jadi proporsional tentang EFT itu ya. Jadi tidak berlebih-lebihan ya. Ya karena yang sering saya dengar ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi sendiri, EFT itu adalah tools ya. Jadi mungkin ya bukan segala-galanya ya, tetapi bukan berarti tak berguna semacam itu ya. Jadi ini yang harus dibijaksanai gitu ya oleh orang-orang yang mau praktek EFT maupun yang mau ya ingin diterapi EFT itu. Nah, saya akan mulai dari ini ya, dari paradigmanya ya, paradigma Bu EFT. Fitri, Bu, ya. mohon maaf Bu, bisa di ini slideshow ya, diklik sebelah kanan bawah, gitu ya. yang gambar mangkok gitu. Nah, saya kalau di komputer sih nggak kelihatan, kalau di HP memang kelihatan. HP ya. Kecil banget ya. Kecil banget. Coba di slideshow, minta maaf ya. Di gambar mangkok gitu. Baik, ya. Emang nggak tahu nih kok komputer saya nggak kelihatan ya di share screen ya. Tapi kalau di HP jelas banget ya. Mungkin ada menu ya. Silakan. Iya, EFT ini kan salah satu teknik psikoterapi ya, yang menggunakan paradigma energi psikologi gitu ya. Nah, paradigma energi psikologi sendiri itu mempunyai asumsi bahwa pada tubuh manusia, bukan hanya tubuh manusia ya, di seluruh terutama pada tubuh manusia itu, karena kita EFT itu bicara tentang manusia ya, ada proses elektromagnetik yang bertanggung jawab atas fungsi normal maupun abnormal pada sinaps dan di seluruh sel ya. Ini nanti saya minta koreksinya dari para dokter yang di sini ya, terutama dokter Endah ya, karena ini saya dari membaca buku begitu ya, mungkin ilmunya tidak terlalu dalam gitu ya. Intinya ini ya, bahwa segala sesuatu yang akan menjadi baik atau menjadi sehat atau menjadi normal maupun abnormal pada tubuh manusia itu sebenarnya yang berfungsi itu lebih pada elektromagnetiknya ya, pada ada elektromagnetik dalam tubuh manusia gitu ya. Ini jadi di sini misalnya dicontohkan seorang penderita depresi, seorang obsessive compulsive disorder, seorang anxiety ya. Di sini jumlah serotoninnya abnormal. Nah, apa yang membuat ini tidak normal ya, jumlahnya tidak normal sehingga menimbulkan gangguan-gangguan depresi, OCD, anxiety dan sebagainya itu, ini yang membuat serotonin tidak normalnya adalah energi. Jadi makanya kemudian pengobatannya pun melalui energi, dan yang disasar juga energinya. Jadi yang mengobati juga menggunakan energi, yang disasar dalam tubuh manusianya adalah energi tadi untuk dinormalkan supaya serotoninnya itu berjalan dengan normal. Ini kalau pada penderita depresi, OCD atau anxiety atau yang lainnya yang melibatkan serotonin semacam itu. Nah, ini ya, pengertian dari energi psikologi itu tadi ya, everything is energy. Jadi tubuh manusia yang kasat mata ini ya, yang material ini juga merupakan energi yang yang mengkristal gitu ya. Kemudian
pikiran manusia itu juga adalah energi ya, perasaan manusia itu juga adalah energi. Jadi segala sesuatunya di dunia ini adalah energi. Nah, ini kalau dibawa ya ini mungkin sedikit perkenalan juga, basic keilmuan saya juga psikologi klinis ya. Ini sehingga apa namanya paradigma energi ini bagaimana diterapkan di psikologi klinis ini saya sampaikan di sini gitu ya. Tadi ya manusia itu energi, bahkan tadi ya pikirannya, perasaannya, dan termasuk juga neurotransmitternya tadi seperti apa namanya serotonin atau neurotransmitter yang lainnya lagi itu semuanya adalah energi ya. Ya ini, jadi di sini kenapa negatif? Karena abnormal. Demikian pula kenapa abnormal? Karena ada emosi negatif ya. Nah, kemudian persoalan-persoalan psikologis adalah persoalan kuantum ya. Jadi pendekatannya juga harus pendekatan kuantum. Lah, kuantum itu seperti apa? Nanti ada prinsip-prinsipnya juga ya. Salah satunya adalah logika non-linier ya. Jadi penjelasan proses mekanika kuantum itu tidak sama dengan Newtonian ya. Kalau Newtonian itu linier ya, sebab akibat. Kalau di dalam mekanika kuantum ini tidak ya, nanti istilahnya apa, saya mungkin agak sulit paham tapi agak sulit menjelaskan mungkin ya, nanti bisa dibantu yang lain mungkin ya. Jadi fenomena psikologis itu tidak bisa dijelaskan dengan sebab akibat begitu ya, tapi harus dipandang dengan proses mekanika kuantum ya. Makanya demikian juga dengan psikoterapinya juga harus psikoterapi yang berbasis mekanika kuantum ini. Nah, kemudian ini saya kira juga banyak yang tahu ya. Bahkan kalau tadi saya bicara soal fenomena psikologis gitu ya. Bahkan sakit fisik itu ya toh 80% itu ternyata mengandung akar masalah psikologis ya. Jadi misalnya kenapa orang bolak-balik ke dokter gitu ya, atau keluar masuk rumah sakit, kambuh lagi. Nah, itu kemungkinan besar adalah ini ya, persoalan akar masalah psikisnya ini belum terselesaikan gitu ya. Jadi sakit fisik nggak sembuh-sembuh ya, walaupun sudah mendapatkan pengobatan secara medis karena ada akar masalah psikis ini yang belum terurai gitu. Nah, ini pengakuan atau ya pernyataan dari Robert Becker bahwa apa yang kita pelajari ini ya, psikologi energi psikologi atau EFT ini dulu saya membaca literaturnya itu sekitar tahun 2005 itu sudah ya diprediksi sekarang akan menjadi sebuah pendekatan penyembuhan yang dianggap lebih efektif ya, lebih modern dibandingkan medis konvensional, walaupun mungkin ya tidak kalau menurut saya sih tidak 100% harus dipahami semacam itu letterlux gitu ya. Mungkin ada titik temunya nanti antara biomedical konvensional dengan energi medicine ini. Bukan berarti tidak berguna ya, tetapi ada titik temunya nanti. Menurut saya tidak mungkin kedokteran konvensional itu sudah bertahun-tahun membuktikan kemampuannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kok dianggap tidak benar hanya karena penemuan baru ya tentang energi psikologi. Saya kira tidak demikian juga, tapi ada hal-hal yang bisa ditarik gitu ya kesimpulannya sampai di mana peran medis konvensional itu dengan energi psikologi ini atau energi psikologi ini efektifnya untuk hal-hal yang semacam apa. Itu makanya ini mungkin akan dibahas gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya barang lama ya, prinsip epigenetik ini sebenarnya barang lama, tetapi akhir-akhir ini prinsip epigenetik itu dimunculkan lagi ya, mungkin karena kemudian ada kemunduran ya dengan pengobatan
karena kompleksnya ya masalah manusia gitu ya, mungkin dengan adanya berbagai macam teknologi-teknologi yang walaupun bertujuan baik tetapi punya dampak negatif di sisi lainnya semacam itu, sehingga kemudian prinsip epigenetik ini sekarang menjadi tren lagi ya. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru tetapi saat ini menjadi tren lagi ya. Jadi di sini dikatakan dalam prinsip epigenetik itu intinya bahwa penyakit katakanlah semacam itu yang diwariskan ya, atau orang-orang yang membawa gen ya penyakit yang diturunkan oleh orang tuanya itu tidak selamanya terekspresi. Jadi tidak bukan kemudian tidak menurun, itu bukan, tetapi tidak selamanya terekspresi. Jadi walaupun orang memiliki kode genetik suatu penyakit tertentu, tetapi bisa saja tidak terekspresi karena hal-hal yang menguntungkan ya pada di lingkungan dari orang tersebut. Jadi dari kode genetiknya itu tidak berubah ya, tetapi ekspresinya bisa ditekan sehingga orang tidak mewarisi penyakit yang seperti apa yang di kode genetiknya yang dia bawa dari orang tuanya sejak lahir semacam itu. Nah, di dalam prinsip epigenetik itu juga bahwa apa yang bisa membantu ya untuk merekayasa ekspresi gen itu juga tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya jadi tidak hanya obat gitu ya, tidak hanya makanan, tetapi juga termasuk ketika kita berhasil untuk membuat orang punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan sebelumnya ketika dia masih dalam sakitnya itu juga sebuah prinsip epigenetik. Jadi misalnya keberhasilan seorang NLP ya, ahli NLP gitu ya, untuk merubah pola pikir dari seseorang itu adalah itu mempengaruhi dari plastisitas otaknya ya, ininya juga ada perubahan gitu ya di dalam otaknya itu, atau mungkin persisnya nanti Dokter Endah atau dokter-dokter yang lain di sini mungkin bisa melengkapi semacam itu ya, itu ya. Jadi kita tidak jangan berkecil hati ketika sudah apalagi saya ini contohnya misalnya ya, nenek moyang saya ya sampai bapak saya itu semuanya itu diabetes ya. Nah, berarti saya akan punya kode genetik diabetes yang kuat mungkin seperti itu ya, tetapi saya tidak perlu khawatir ya, karena pada zaman sekarang ini semuanya bisa direkayasa semacam itu dengan berbagai macam cara, termasuk dengan psikoterapi itu sendiri ya. Nah ini semacam ini. Nah yang membedakan kedokteran konvensional ya dengan kedokteran energi medicine ini atau energi psikologi ini di sini ya. Kalau kedokteran konvensional itu fokusnya pada kimiawi ya, biokimiawi, sel, jaringan dan organ. Tetapi kalau EFT ini tadi ya pada energi psikologinya, elektromagnetiknya ya, yang dianggap sebagai atraktor pattern yang menentukan tadi apakah sebuah kode genetik itu akan terekspresi seperti awalnya atau bisa dibiaskan ya, dibelokkan semacam itu. Nah ini apa yang sebenarnya akan saya sampaikan itu, ketika kita ingin menjadi seorang praktisi ya, ataupun kita ingin menjadi klien dari seorang yang memiliki keahlian EFT, maka harus diketahui dulu ya bahwa EFT itu bekerja di sini ya, di energi ya, bukan pada biological proses, walaupun nantinya ya proses energi ini akan mempengaruhi biological macam itu ya. Jadi jangan dibayangkan langsung ya seperti EFT itu akan menyembuhkan suatu penyakit seperti obat farmasi gitu ya, akan mempengaruhi sebuah proses biologi, itu tidak demikian. Tetapi
jalannya akan melalui energi dulu semacam itu. Ini jadi apa ya, shift apa namanya, pandangannya itu di apa namanya, ditaruh dulu ya. Ketika akan ingin EFT itu jangan berpandangan bahwa ini akan bekerja seperti konvensional medicine itu ya. Kemudian di sini dari sisi efisiensi ya, di sini dikatakan bahwa tadi ya elektromagnetik itu lebih cepat ya. Tapi ada kemarin saya ada workshop dengan psikiater itu, misalnya pada ya mereka yang mengalami gangguan jiwa yang misalnya ada dopaminnya yang menjadi abnormal atau neurotransmitter lainnya seperti tadi juga serotonin dan sebagainya, tidak selamanya kemudian hanya dengan EFT tunggal itu bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun prosesnya itu akan panjang ya, prosesnya panjang sehingga padahal ini ya kerusakan-kerusakan itu akan tetap terus berjalan sehingga mungkin untuk pertolongan pertamanya ya mungkin dibutuhkan obat-obat farmasi gitu ya untuk menekan supaya tidak semakin parah kerusakan-kerusakan dari organ-organ yang memproduksi dopamin atau apa tadi serotonin atau neurotransmitter lainnya semacam itu. Jadi tetap ada ya, ada peran dari kimia itu karena nanti apa ya, perjalanan dari energi psikologi untuk penyembuhan itu mungkin butuh waktu yang nanti justru akan kontraproduktif ya dengan harapan penyembuhan itu gitu. Jadi untuk apa namanya, mencegah semakin merusaknya gitu ya, mungkin diperlukan dulu obat farmasi itu tadi ya, misalnya pada orang yang mengalami skizofrenia, yang halusinasi dan sebagainya itu tetap harus diberi obat yang farmasi semacam itu. Praktis ya, memang di sini EFT itu praktis karena tidak ini ya, hanya menggunakan gerakan ya, yang kita tahu semacam itu tapping ya, tidak membutuhkan peralatan ya. Bahkan sama sekali ya, tidak ada peralatan yang digunakan di dalam EFT itu. Lalu kemudian di sini, nah ini yang seringkali terlupakan ya, bahwa EFT itu sangat mutlak ya untuk apa namanya, memberdayakan pasiennya ya. Semuanya tidak akan ada artinya ya, apa yang dilakukan oleh seorang afternya tidak akan ada artinya kalau dari pasiennya sendiri tidak ada motivasi yang kuat atau tidak ada apa ya, untuk mengetahui cara bagaimana EFT ini akan efektif bekerja kalau si pasiennya sendiri tidak ingin mengetahuinya gitu ya. Ya EFT-nya juga tidak akan ada gunanya. Nah, ini tadi ya bahwa prinsipnya ya dari EFT itu adalah kuantum ya. Jadi bukan linier, bukan Newtonian ya. Jadi tidak bisa dipahami sebab dan akibat. Kalau saya ketuk di bagian sini ya, misalnya katakanlah bahwa di situ adalah tempatnya apa misalnya yang kemarin itu timus ya, itu adalah untuk kekebalan semacam itu misalnya itu tidak ini berarti kan logika linier ya. Kalau dalam kuantum itu logikanya tidak semacam itu ya, sebab dan akibat apa namanya, dua arah begitu saja, tetapi ada apa ya istilahnya, ada fenomena yang terlipat ya, yang untuk apa namanya, membuat apa yang kita lakukan itu sampai kepada tujuan yang diharapkan ya. Makanya di sini ya ada pengaruh dari niat, niat ini ya juga sesuatu yang sangat mutlak juga ya dalam efektivitas EFT itu ya. Tanpa ini ya, tanpa niat ini nggak akan ada artinya juga ya. Apa yang dilakukan hanya akan usaha yang melelahkan saja. Nah, ini holistik ya. Tadi juga nyambung dengan masalah yang tidak linier tadi ya, bahwa ini apa ya istilahnya, seperti kalau kita itu apa menyentuh
air yang diem ya di satu titik tik, ya, nanti kan akan terjadi gelombang-gelombang di sekitarnya yang meluas gitu ya. Ini EFT itu juga semacam itu. Ya nanti juga akan apa namanya, yang tadi yang terkait yang nomor 5 tadi ya, ada istilah yang namanya psychological reversal ya, itu juga sering ya, itu sering terjadi ya, sering terjadi dalam orang-orang yang menerapkan EFT itu. Karena memang sangat sulit ya untuk memahami dirinya sendiri gitu supaya tidak terseret pada psychological reversal itu. Demikian ya presentasi dari saya. Ini stop sharing gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri atas paparannya yang simple. Nah, ini perlu bahan sharing ya dengan teman-teman ini. Kami persilahkan untuk saling sharing ya, termasuk di chat ataupun langsung ya. Kalau langsung silahkan bisa raise hand atau kasih kode ke kami. Ya, ini menarik sekali ya. Nanti bisa diterangkan lagi. Tadi ada 6 pilar ya, Bu Fitri ya. Bisa diulangi lagi mungkin 6 pilarnya tadi untuk reminder ya, 6 pilar saja yang disingkat gitu. Silahkan, karena kita belum punya materi. Lupa saya. Bisa, lupa ya. Iya. Gak apa-apa, nanti kita sambil jalan ya. Gitu. Dipersilahkan, yang ini ada pertanyaan di saat ini komentar ya dari Bu Wahyu ya. Karena Mbak Fitri dasar psikologisnya kuat, masih banyak yang perlu kita pertimbangkan, semua hanya syariat saja gitu. Komentar dari Bu Wahyu. Iya. Silakan yang lain mau bincang-bincang, ini kesempatan kita karena bisa bersifat holistik ya, Bu Fitri ya, bisa saling melengkapi dengan dunia terutama medik. Apalagi tadi disebut bahwa salah satunya adalah pakai unsur kuantum, jadi bukan non linear. Jadi yang tidak bisa secara seperti sebab akibat begitu ya, atau mungkin yang jelas, tapi dia bisa berakibat cukup luar biasa kalau kita lakukan ketukan-ketukan ringan tadi itu dengan niat yang sangat kuat gitu. Jadi supaya permasalahannya selesai. Silakan bagi yang ingin sharing ataupun bertanya kepada ahli psikolog terapan ini, padahal beliau juga sudah menerapkan EFT untuk di klinik beliau. Mohon bertanya, Dr. Agus. Oh, silahkan, Bu Anggreni. Dari mana, Bu? Ya. Dari Surabaya. Oh, silahkan. Selamat gabung. Ya, menarik sekali materi. Silahkan. Ya. Saya tadi memang terlambat masuk ya, jadi 6 pilarnya saya itu tidak mengikuti. Tapi apakah bisa ini kalau dilihat dari aspek psikologis ya? Jadi saya misalnya melihat anak saya ada sakit gitu ya, mau saya tapping. Ya, jadi dia tidak men-tapping dirinya sendiri, tapi saya men-tapping dia. Apakah itu juga bisa nyambung ya, tapping saya ke anak saya? Nah, kalau misalnya bisa, kondisi yang tepat itu pada saat anak itu sadar atau anak sedang agak posisi mau tidur gitu ya. Itu, Dokter Agus, saya ingin tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anggreni. Silahkan langsung Bu Fitri. Ya, masalah anak ini, cara tapping yang efektif gitu ya. Nah, habis ini diteruskan. Saya prinsipnya itu saya akan mulai dari diri saya sendiri. Ya, jadi kalau yang mempunyai pemahaman gitu ya bahwa ini bisa atau ada berpikir akan saya coba untuk menangani ini dengan EFT, maka untuk menuntut orang lain, apalagi itu adalah anak yang belum matang ya berpikirnya,
akan lebih baik menata diri kita sendiri aja, karena di dalam prinsip tadi ya kuantum tadi, elektromagnetik itu kan beresonansi ya, beresonansi sehingga getaran yang ada pada pikiran kita, pada perasaan kita ya, tadi sebagai Bu Anggraininya ya sebagai pendamping anaknya itu akan sampai ya kepada putranya, macam itu. Jadi kita sulit kan menuntut anak, apalagi anak dalam keadaan sakit, sedang anak yang dalam keadaan ceria aja lari-lari juga sulit ya untuk kita melakukan komunikasi gitu ya. Tetapi kalau dalam pemahaman elektromagnetik ini, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu pikirkan tentang anak tadi akan beresonansi pada anak. Nah, sehingga mungkin typing itu mungkin Ibu sendiri men-typing diri Ibu sendiri juga bisa ya kalau dalam pemahaman kuantum tadi ya, gelombang elektromagnetik ya, semacam itu Bu. Jadi pikiran Ibu itu kan energi juga gitu ya, perasaan Ibu itu juga energi juga gitu ya. Itu akan sampai, tapi semuanya itu akan apa ya, ada kriterianya ya, pikiran yang bagaimana, perasaan yang bagaimana, semacam itu Bu ya, semacam itu. Nanti mungkin pembahasan yang lebih dalam lagi nanti ya, harus berpikir yang seperti apa, harus berperasaan yang seperti apa supaya bisa itu tadi melakukan telepati terhadap putranya itu. Demikian Ibu. Ya, jadi intinya gitu ya Bu Fitri ya. Saya menempeng diri saya tapi dengan kalimat vibrasi untuk kesembuhan anak saya, gitu ya Bu, intinya. Ya, mudahnya begitu Bu, mudahnya begitu. Ya, semacam surrogate ya Bu Fitri ya. Telepati. Menyelaraskan gitu ya. Ya, sinkronisasi. Sinkronisasi istilahnya ya. Kalau surrogate jarak jauh ya, pengganti ya. Baik, cukup Bu Anggraini. Pertanyaannya bisa menjawab, Bu? Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, jadi yang belum kenal EFT itu singkatan dari Emotional Freedom Technique. Ada yang baru pertama kali gabung ya. Jadi tadi itu kita apa namanya, teknik, salah satu alat bantu untuk menyeimbangkan antara mind, body, soul. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Silakan ini Bu Ana Mudi ya, pengen bertanya. Silakan Bu Ana, bisa dibuka. Seperti yang saya chatting seperti yang saya chatting, itu seberapa efektifkah kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika tapping? Terus jika kita menemukan jalan buntu, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita men-tapping dengan kalimat saya menemukan jalan saya buntu, jalan saya buntu itu sampai seberapa lama? Karena saya pernah melakukan hal seperti ini sampai mungkin setengah jam, sampai saya itu kayak udah putus asa. Bahkan saya juga ngomong saya putus asa, tapi tetap aja kok kayak ganjelnya itu intensitasnya itu kurangnya kok sedikit gitu loh. Nah itu apa yang harus saya lakukan selain itu gitu. Terima kasih. Nah itu Pak Agus salah satu contoh dari pola pikir linier. Ya bukan ya. Kuantum ya. ya, orang kecenderungannya semacam itu. Saya sudah berusaha ini harusnya sudah sampai di sini. Nah ini pola pikir linier ya. Jadi pada penggunaan pengobatan energi itu kita harus ya karena saya Muslim gitu ya, kebetulan ada ajaran agama yang selaras dengan itu ya. Setelah kita berusaha ya serahkan kepada Tuhan kan semacam itu. Kita tidak boleh melekat melekat kepada kalau sudah ya urutannya sudah benar ini, berarti harusnya pada detik yang sekian harus sudah terjadi semacam ini. Ini adalah pola pikir linier yang harus di-shift ya, di-shiftingkan gitu ya. Jadi setelah kita berusaha ya semuanya kita kembalikan kepada Allah ya. Karena semuanya yang Maha berkehendak itu Allah ya, bahkan daun jatuh aja ya, daun rontok aja kan itu semuanya atas kehendak Allah semacam itu. Iya, Bu Ana lebih bersabar, berikhlas Bu. Ya, silahkan direspon ya. Boleh saya jumping lagi? Boleh silahkan Bu Ana. Ya silahkan. Itu tadi seperti yang barusan
diimpor, bahkan daun jatuh pun atas seizin Allah gitu ya. Nah, kalau misalnya, saya kurang tahu, mungkin di sini mungkin ada yang menemukan orang yang itu seperti saya, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena saya pernah, oke, saya pasrah, tapi nyatanya berapa waktu kemudian saya mau pasrah, saya nggak mau itu pasrah, saya nggak mau mempercayakan kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang bertemu seperti orang-orang yang kaku seperti saya contohnya gitu? Nah, itu kira-kira solusi apa sih yang perlu dilakukan? Terima kasih. Ya itu setelah kita berusaha memang kita harus jadi misalnya belum gampangnya omong ya, belum dikabulkan oleh Tuhan, itu berarti memang masih ada hal-hal yang diajarkan Tuhan terhadap kita ya, gitu. Saya contohkan semacam ini, misalnya kejadian saya untuk kelahiran anak saya yang kedua itu. Saya lama sudah mempersiapkan kehamilan itu sampai hampir tahun itu enggak hamil-hamil gitu ya. Sudah alat kontrasepsi sudah dilepas gitu ya. Setahun enggak hamil-hamil, lalu kemudian dilalah kakaknya itu harus cari sekolahan gitu ya, cari SMP gitu ya. Kakaknya dari calon bayi saya ini gitu ya. Lalu kemudian saya karena anak sulung saya lebih membutuhkan pemikiran saya, maka proses saya ke dokter ya untuk mengusahakan kehamilan lagi itu terabaikan gitu ya. Tapi begitu saya ya sudahlah gitu ya, itu saya malah jadi hamil gitu. Semacam itu contohnya ya. Jadi kita tidak boleh melekat. Justru ketika kita lepaskan ya, maka malah semuanya, saya sering mengalami hal-hal yang semacam itu ya. Ketika saya masih kalau bahasa Jawa saya itu metentang gitu ya, harus gitu ya, malah nggak sampai-sampai. Tapi begitu ya sudahlah, mungkin bukan rezeki saya, tapi begitu malah semuanya terjadi. Siapa yang saya harapkan itu terjadi semacam itu. Ini adalah proses mungkin ada yang disebut sebagai letting go semacam itu ya, kalau dalam istilah. Let it go. Ya. Semacam itu. Ikhlas tadi itu ya. Pasrahan total, full ikhlas. Ya, Bu Ana bisa menjawab, Bu Ana? Mudah-mudahan Bu Ana bisa lebih baik. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang Bu Fitri, memang kadang-kadang kita para praktisi saling koreksi, betul ya. Kadang-kadang tadi itu ya, ada yang masih menghambat, makanya di antara teman-teman kita juga saling menterapi masing-masing. Jadi kita kan masih punya kekurangan ya, masih punya perlu tambahan. Jadi itulah, kalau dilihat dari orang lain biasanya jauh lebih kita tahu apa permasalahan kita gitu. Itu yang kita lakukan, Bu Fitri. Beberapa praktisi lakukan itu ya, saling men-tapping ya. Hanya soal waktu saja, Pak. Waktu saja, betul, dan kita ikhlasin. Ini juga ada dari Bu Wahyu, beliau juga sharing bahwa manusia ini hanya ada di proses ya, tapi hak prerogatifnya ada di Allah. Jadi yang betul sekali Bu Wahyu ya. Ya, terima kasih ini Bu Wahyu ya, yang mau nambahkan. Baik, ini ada juga pengen sharing lagi atau bertanya ya, Bu Rosda. Silahkan Bu Rosda, bisa dibuka? Ya. Bu Rosda, ya silahkan. Bisa dibuka, Bu? Ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Bu? Saya di Tangsel, Pak. Pondok Aren. Oh, Tangsel. Iya, silakan. Ya. Tetangga saya itu, Bu. Oh, iya. Bu tetangga saya. Iya, Pak. Ya, baik. Iya, saya ini udah 2 hari ini sedang migrain berat nih, Bapak Ibu. Jadi saya alhamdulillah dapat undangan ini dari Ibu Azka, dan ya mohon pertolongannya ini bagaimana tahapannya
melalui EFT ini saya bisa segera menyembuhkan migrain dan kepala saya yang cekot-cekot sekali ini. Gimana ya? Ya. Silakan Bu Fitri. Kalau ya, Sepertinya saya perlu kira kan diterapi. yang harus ada konseling ya gitu ya. Jadi tidak. Ya. Saya kira kalau di umum begini mungkin agak ini Bu ya. Ya. Oh gitu ya. Jadi ada nanti ya, Bu? Nanti kita harus konseling pribadi Bu. Kecuali Ibu mau mengungkapkan ini Bu, tidak ada masalah Bu, karena kan harus tahu akarnya ya Bu Fitri ya, akar permasalahannya apa, itu kan digali informasinya. Kalau Bu Rosdah bersedia, tidak ada masalah Bu, tapi kan nggak etis nanti, makanya nanti boleh silahkan bisa, nanti kita ada khusus Bu di hari Sabtu insya Allah tentang terapi, nanti akan ditangani oleh para praktisi. Nurita, ya. Jadi Ibu yang mengundang nanti bisa Bu Nurita ya. Ibu juga bisa ada di situ, bisa minta tolong ke admin ya. Di situ juga ada itu 0878 2330 1880 Bu. Ada di chat Bu. Itu ada acara untuk besok, itu bisa di chat di situ. Mohon untuk dari tim terapi untuk membantu permasalahan Ibu gitu. Ya, kecuali Bu Fitri mau ya, kalau Ibu nggak ada masalah, silahkan Bu. Iya. Gimana Bu? Terus saya kira kok nggak gini ya, nggak kondusif menurut saya. Nggak kondusif ya, baik ya. Bukan di tempatnya ini, karena waktu kita terbatas. Gitu. Ya. Nanti Ibu akan konseling, biasanya kita sama para praktisi itu bisa ditangani Bu. Kami bisa gitu. Ibu bisa WA ke kami. Sabtu, ya Pak ya, hari Sabtu mungkin. Kalau insya Allah Sabtu malam Minggu itu dikhususkan untuk bakti sosial kita untuk menterapi ya, dikhususkan Bu. Ada forumnya khusus Bu. Yang kali ini adalah kajian tentang EFT Bu. Mudah-mudahan Ibu diringankan ya. Saya juga baru mendengar nih, jadinya ingin tahu. Ya. Gak apa-apa Bu. Nanti kita akan terus bersama Ibu. Kalau ini kita bantu, sama-sama bantu. Ya. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Gus dan Bu Fitri. Kalau masalah pusing-pusing itu nggak banyak, harus sumeleh bahasa Jawanya ya Bu Fitri ya. Ya. Nggak perlu banyak yang dipikirin gitu. Jadi apa yang tidak perlu dipikirin, nggak dipikirin, itu saja. Ya Bu. Mudah-mudahan sumeleh. Iya, baik. Amin. Makasih Pak. Ya, itu gini aja, kalau tipsnya ini aja Bu. Ibu diketuk ini ya Bu, ini sambil Ibu ngomong. Ini aja Bu, kalau saya pusing, saya sekarang pusing ya Allah, mohon diangkat penyakit Bu atas izin-Mu. Ini aja Bu, terus menerus Bu. Terus tarik napas, lepas Ibu minum air putih Bu. Kanan kiri ya Pak. Ini aja Bu, ini. Ya kanan kiri, ini aja Bu. Setara ini dulu Bu. Nanti kita ajarin yang lain Bu. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Tempatnya ini aja kalau pusing ya. Iya. Baik. Makasih Pak. Makasih Bu. Sama-sama Saya Pak. bantu ya Bu Fitri ya, mohon maaf Bu. Iya, monggo. Ya, baik, terima kasih. Makasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Rosda. Sama-sama. Iya, baik Bu Indah. Ya. Tadi sebelum Bu Rosdah tadi ada Pak Fahmi yang bertanya. Bentar. Oh ya. Ya, kelewatan ini ya dari. Ya, kelewatan, mohon maaf. Ini ada Pak Fahmi ya, mau bertanya Bu, bagaimana menciptakan energi yang tadinya negatif menjadi positif, atau bahasa kita singkatnya dari energi enek ya menjadi epos Bu. Silakan Bu Fitri. Kan gampang, kalau enek kan enek, wah itu jelek, itu negatif lah. Epos berarti positif ya. Silakan Bu. Tadi kan juga disampaikan ya, energi itu kan macam-macam ya, termasuk pikiran ya, perasaan ya ini tadi ya enaknya itu ya, itu dari pikiran atau dari perasaan. Nah ini kan berarti kalau yang sudah belajar NLP mungkin bisa ya melakukan reframing gitu ya, itu yakinlah pasti kalau pikirannya berubah itu pasti energinya juga akan berubah. Jadi kalau di dalam quote-quote itu sering kita lihat ya, menyelesaikan masalah itu dari itu tadi, shifting
pola pikir gitu ya, shifting pola pikir itu nanti masalah selesai sendiri gitu. Jadi persoalannya di situ ya. Kalau berasal dari perasaan yang enak ya, yang perasaannya negatif berarti perasaannya ini yang dipositifkan ya. Kalau yang pikirannya yang negatif berarti pikirannya yang dipositifkan. Jadi tadi ya energinya itu energi dari mana? Dari perasaan atau dari pikiran. Ya memang ini mungkin butuh orang lain gitu ya untuk apa namanya ya biasanya kan kita kalau dirasa sendiri itu kan kita nggak bisa ya melihat diri kita sendiri ya. Mungkin kalau ada temannya mungkin bisa diminta untuk memberikan feedback semacam itu. Nah, itu nanti energinya bisa saja berubah ya dari energi negatif menjadi positif semacam itu. Ya dengan EFT juga ya sangat bisa karena memang namanya aja emotional freedom gitu ya. Memang kalau ini tadi ya kalau berasal dari perasaan ya, perasaannya yang belum ini. Ya, jadi energi itu berasal dari apa saja ya. Jangan dibayangkan sesuatu entitas yang ini ya yang tidak ada, yang tidak nempel di dalam tubuh kita. Itu energi itu ada dalam diri kita semacam itu. Mungkin bisa monggo yang lain mungkin ada menambahi gitu ya. Ya. Ya baik. Silahkan Bu Wahyu, kayaknya pengen sharing beliau. Silahkan Bu Wahyu untuk sharing. Silahkan bisa dibuka Bu Wahyu. Ini beliau juga pakar praktisi juga dia. Bu Wahyu ada hadir? Bu Wahyu, alhamdulillah nih. Iya. Mohon maaf silahkan nih. Bu Wahyu, monggo. Sambil Silahkan lagi Bu. nulis jurnal, deadline-nya nanti sore. Oh, mohon maaf. Oke. Baik Bu sebentar Pri, terima saja, kasih, keren banget ya. Bu Pri, literaturnya sangat-sangat luar biasa. Saya sangat setuju sekali. Kalau tadi boleh sharing ya, tadi Bu Fitri mengatakan ada klien yang mungkin masuk ke neurose gitu ya. Ya kita tidak bisa langsung EFT, tapi ikuti juga dengan petunjuk-petunjuk dokter jiwanya. Ya saya pernah juga, saya punya klien seorang yang sudah selama 3 tahun menjadi pasien dari psikiatri. Yang saya lakukan sama seperti Ibu Fitri lakukan, saya tetap mengatakan silahkan obat dari dokter tetap diteruskan, karena kita nggak berani dong dengan seperti itu aja. Tapi sambil ke sana saya ubah untuk mereka bagaimana agar mereka juga men-tapping dirinya sendiri. Karena kalau saya yang napping barangkali mereka kurang pas gitu ya. Jadi tapping di EFT itu ya menurut saya sih salah satu hal saja yang bisa kita lakukan, tapi tidak segala-galanya. Yang jelas kita juga melakukan aspek-aspek lain lagi yang kita perlu pertimbangkan. Apalagi teman-teman di EFT juga sudah mempelajari di NLP tadi yang seperti dikatakan Bu Fitriati ya. Saya sebelum di EFT saya juga sudah sampai master untuk NLP ya. Itu juga bisa kita kombinasikan. Tapi yang jelas tadi ada pertanyaan dari Bu siapa tadi ya, Bu Diah apa ya tadi? Ya kalau saya sih kalau untuk memberikan sebuah terapi saran kepada teman-teman saya tidak berorientasi pada produk dulu. Kenapa? Karena kalau saya sudah menentukan harus seperti ini, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah yang bisa memberikan. Saya hanya sebagai sarana aja untuk memproses ya kegiatan kita agar kita bisa tenang. Insya Allah dengan ketenangan itu sudah merupakan sebuah obat gitu ya, dengan kita tenang. Seperti tadi teman kita yang sedang Bu Ana ya tadi yang kena sekarang sedang sedang migrain ya, sangat luar biasa. Bu Rosdah. Ya, saya pernah mengalami itu, bahkan sampai pingsan, sampai wow kan. Yang saya lakukan pertama kali adalah suami saya langsung mengambilkan saya air panas. Saya minum air panas. Ternyata itu sudah hal yang sangat positif sekali. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya tapping. Itu tapping yang pertama saya lakukan untuk itu. Tapi itu juga hal yang perlu kurus dia tadi ya. Oke, ya. Jadi
Ya, Bu Rosdah, jadi ya, Bu Rosdah. lihat wajahnya saja sudah, ya Allah, saya ingat waktu saya kena itu. Saya kena 5 hari Bu waktu itu. Tapi alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah saya tapping terus menerus, kalau saya mohon maaf, kalau tapping itu saya cenderung menggunakan bahasa-bahasa positif yang saya pakai karena energi akan mengalir ke arah mana atensi saya mengalir. Nah, kalau kita energinya positif, insya Allah semuanya juga akan ke hal-hal yang positif. Jadi kalau saya cuma satu, saya prinsipkan semua tool itu hanya syariat. Tapi penyembuhannya tetap di Allah. Kalau kita sudah menentukan saya harus begini, kita bukan Allah. Kita itu berarti sudah memaksakan Sang Pencipta. Sehingga kalau menurut saya yang saya lakukan selama ini, saya hanya mengajak aja yuk kita berusaha semaksimal mungkin. Tadi juga sudah dikatakan, gimana saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok saya nggak bisa. Nah itu berarti saya sudah memaksakan Allah. Karena sepemahaman saya, semakin kita diberikan sesuatu oleh Allah itu sendiri, sebenarnya di situ adalah sudah menghilangkan hal yang akan nanti kita peroleh di akhirat kita nanti. Jadi dengan sakitnya Bu Rosdah sebenarnya itu adalah sudah memberikan sesuatu yang harusnya nanti diberikan di akhirat, di dunia sudah diberikan. Jadi sudah memulai. Setiap hal yang diberikan oleh Allah pasti di belakang itu ada sesuatu. Tidak mungkin tidak. Itu yang harus kita pegang. Karena kalau itu nggak kita pegang, kita akan sakit hati sendiri. Kalau kita sakit hati, Bu Fitria tadi mengatakan 80% penyakit itu karena emosi. Bahkan itu penelitiannya itu banyak sekali mengacu pada situ. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah di psikologi UI itu, wow, ternyata benar. Mohon maaf, waktu saya kuliah di psikologi UI itu, saya punya benjolan di leher saya yang dioperasi di rumah sakit kanker Darmais. Tapi dalam waktu 2 bulan saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan IP-nya malah 3,76. Itu bagi saya adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Dalam kondisi saya sakit, saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan predikatnya sangat luar biasa. Menurut saya saat itu. Itu artinya apa? Kalau kita tidak berfokus pada penyakit yang diberikan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Sama dengan Ibu Rosida. Jangan fokus pada migrennya, Bu. Jadi jangan pada migren Ibu. Karena kalau Ibu fokus pada migren Ibu, energi Ibu migren. Tapi coba bayangkan, Ibu sesuatu yang menyenangkan. Karena dengan energi bahagia, segalanya akan sangat kita lakukan. Mungkin itu aja sekedar sharing, maaf. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, itu hanya kelemahan saya. Ya barangkali ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Agus. Silahkan Dr. Agus. Makasih Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Wahyu ya. Silahkan Bu Fitri untuk bisa ini menanggapi beliau. Bu Fitri. Oh. Iya, terima kasih. Dia tidak bertanya Bu Wahyu, kok. ya. Bu Wahyu tidak bertanya. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini banyak yang sharing juga untuk Bu Rosdah ya. Ini ada lagi yang raise hand tadi tuh, supaya sebentar saya cek dulu. Ini Bu Utami Irga. Silahkan Bu Utami, bisa dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan wabarakatuh. Bu Utami ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak buka video ya Pak Agus. Silahkan, tidak ada masalah ya. Saya mau bertanya ke Ibu Fitri, bagaimana menghadapi orang tua yang hidup sendiri sudah puluhan tahun, kemudian ia kerap kali mengeluh apa-apa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginannya itu, kecewa. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang tua tersebut sehingga bisa minimal bisa memahami dan tidak berlindung di balik rasa manusiawi gitu. Karena kalau saya misalnya
ya memberitahu sedikit lah, ya emang nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh kesel gitu. Nah itu bagaimana cara yang paling efektif menghadapi beliau? Terima kasih Ibu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ya. Ya mungkin ininya aja ya, pola bahasanya sebelum kita memberikan saran-saran kepada beliaunya ya, atau kita menasehati beliaunya untuk tidak mengeluh, itu mungkin ini dulu kita terima dulu gitu ya, kita misalnya semua orang pada usia ibu itu mengalami ya rasa sakit yang semacam itu, dan itu sebuah keniscayaan ya, karena semakin bertambah usia pasti fungsi-fungsi kinerja tubuh itu juga mengalami penurunan. Nggak selamanya orang itu dalam kondisi yang fit gitu ya, apalagi sudah semakin tua. Misalnya gitu ya, diterima dulu, baru kemudian dikasih saran-saran gitu ya, saran apa yang menurut ibu itu terbaik untuk ibunya tadi gitu. Jadi jangan langsung memberi saran dulu mungkin ya. Jadi diterima dulu keluhannya. Itu mungkin caranya semacam itu. Monggo mungkin Bu Wahyu punya ide. Silakan. Ya. Bu Utami, cukup jawabannya beliau atau ada yang sharing yang lain? Bu Utami, bagaimana? Diterima dulu, begitu ya? Diterima. Saya terima. Tapi ada satu lagi yang saya belum memahami mengenai tadi mendeteksi mengenai ilmu NLP ya Pak. Mendeteksi itu apakah berasal dari pikiran atau dari perasaan? Nah itu bagaimana kita bisa memahami itu? Ya. Saya menangkapnya hanya itu aja. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini masalahnya dari pikiran, kalau yang ini masalahnya dari perasaan gitu ya. Ya. Terima kasih. Baik. Silakan Bu Fitri menambahkan. Oh ya, maksud saya bukan ini ya, bukan NLP untuk mengetahui itu bukan, tapi NLP itu justru ininya metodenya untuk misalnya pikirannya bias gitu ya, kita meluruskan pikiran yang bias itu dengan NLP. Demikian juga kalau perasaannya tadi nggak tepat gitu, yang tidak tepat, dan justru perasaannya itulah yang membuat dia merasa menderita. Kalau perasaan itu dirubah, maka penderitaannya juga akan hilang, berubah juga gitu ya. Karena sering kita temui quote-quote semacam itu ya di sosmed gitu ya. Sebenarnya masalah itu kan ilusi ya. Masalah itu tergantung bagaimana kita mensikapi aja kan. Bagaimana kita mempersepsi, kita berpikir tentang masalah itu, kita berpikir tentang atau kita merasa tentang masalah itu sebenarnya masalah itu kan nggak ada. Masalah itu kita sendiri yang membuatnya gitu ya. Masalah itu ilusi gitu ya, ilusi manusia, karena itu hasil dari berpikirnya manusia atau hasil dari merasanya manusia. Ya, kalau kita coba misalnya dengan kalau orang Jawa bilang itu suwung gitu ya. Ada yang tahu suwung? Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin mindfulness gitu ya. Mindfulness. Itu ya semacam itu. Ya. Itu kan ya mengosongkan bukan dalam arti kita berpikir kosong, tetapi kita non judgmental gitu ya, tidak menilai dari suatu kejadian yang kita hadapi semacam itu ya. Ya diterima saja. Oh ya, itu ada sesuatu, oh ya ibu saya mengeluh, itu kita tidak usah berpikir menambah-nambahi, oh ini mesti karena ibu begini. Nah ini kan kadang-kadang semacam itu sebenarnya yang menimbulkan masalah itu kan yang di situnya gitu ya, ketika kita berpikir yang dengan tadi reframing dengan NLP gitu ya, itu masalahnya insya Allah akan hilang gitu ya. Itu maksud saya semacam itu Bu, NLP tadi. Ya, baik Bu, terima kasih. Baik, buat kami bisa menjawab ya Bu ya. Baik, ada lagi silakan.
ini untuk konsul nih Bu Tami. Nanti kita share ininya ya, nomor teleponnya. Silahkan Dr. Indah bisa share. Kalau Bu Fitri berkenan bisa. Ya, nanti saya bisa kirim ke ya, ke Bu Endah bisa, Dr. Indah, atau ke admin. Ya. Baik, masih ada waktu ini kira-kira 20 atau 17 menit ya, 16 menit lagi. Silahkan bagi yang ingin sharing ataupun bertanya sama Bu Fitri ini, pakarnya. Ya, silahkan Bu Endah. Ada lagi? Ya, saya mungkin menambahkan saja Gimana? dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ada 2 Prof ini. Ya. Prof Fitri dan Prof Wahyu. Ya, Prof Wahyu ya. Para Prof psikologi. Ya, saya mungkin menambahkan dari sisi medis konvensional tadi yang disampaikan oleh Prof Fitri, pendekatan solusinya yang banyak dilakukan di konvensional kan memang proses biokimiawi ya. Jadi kita memberikan zat-zat berupa obat-obat yang nanti akan bekerja secara kimiawi di dalam tubuh kita. Akupuntur itu sudah ke energi, tapi masih termasuk komplementer saat ini di di medisnya. Ya. Kemudian dari EFT sendiri, setuju saya bahwa EFT itu tools, salah satu alat, tapi itu tidak segalanya. Tentu saja harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Misalnya back pain, itu kan suatu keluhan yang sangat banyak ya, sakit pinggang. Nah, ini tentu saja harus dilihat dari berbagai aspek. Jadi secara fisik, apakah memang ada masalah di tulang dan saraf-saraf di daerah itu apa tidak? Ya, kalau back pain itu misalnya salah satu penyebabnya bisa saja karena TBC tulang pada daerah situ. Nah, kalau itu yang terjadi, itu juga harus dilihat apakah tulang-tulang di spine-nya, tulang belakangnya, itu perlu sampai operasi apa tidak, perlu diganti tulangnya apa tidak, perlu dikasih penyangga tulangnya apa tidak. Itu tentu saja harus di-assessment, didiagnosa oleh ahli, biasanya dokter ortopedi. Nah, dari situ diterapi TB-nya, ya, TBC-nya. Tapi kalau memang ternyata dari struktur tulang tidak masalah, saraf-saraf tidak ada yang kejepit, masih nyeri pinggang, nah tentu saja kita harus berpikir bahwa non-fisiklah yang terjadi. Nah, ini salah satu solusinya tentu saja bisa dengan EFT. Nah, salah satunya karena saraf-saraf yang kejepit itu juga bisa, salah satunya adalah karena otot-otot yang kontraksi yang disebabkan karena proses his dan sebagainya. Itu EFT akan powerful di situ. Nah, EFT juga bisa bekerja, bisa kita gunakan pada saat kita tadi misalnya diagnosanya adalah dengan TB. Diagnosanya adalah TB. Nah, dalam proses pengobatannya sendiri, kalau kita kombinasi dengan EFT, ya, proses kimiawi dan energi itu berjalan bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita bisa pasrah, kita bisa ikhlas dengan kondisi yang ada, minum obat secara teratur, demikian rupa, sehingga tadi yang di proses kimiawi berjalan, ditambah lagi dari sisi energi itu juga mengkomplementer. Jadi menambah semua proses yang ada di dalam tubuh kita bisa berjalan lebih optimal lagi. Saya rasa begitu. Jadi sangat bisa sekali berdampingan dengan medik, ya, berdampingan dengan medik, akan saling mendukung dengan medik, tentu saja dengan diagnosa juga yang tepat. Nah, kemudian pada saat diagnosa medik itu ternyata tidak ada masalah, EFT akan sangat berperan. Seperti itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih.
Prof. Fitri, Prof. Wahyu, sharingnya. Ya, baik. Terima Ini kasih. presentasinya Ya. Prof nggak lama, tapi ilmunya dalam banget ya. Iya, sedikit tapi luar biasa ini cabangnya Lembarnya nggak banyak banyak, ini tapi akarnya. harus nyimak banget ini. Iya. Baik. Ini bisa cabang sendiri ya, satu pilar aja bisa satu diskusi ya, Pak Nusli sendiri ya, Iya. Pak Genda ya. Kalau tidak di Zoom mungkin lebih enak lagi diskusinya, Bu. Kalau di Zoom kayak Iya, lebih mengalir. Iya. Ini 6 pilar ini luar biasa nih. Ya. Cuma kondisinya sekarang ya kita kan berzoom ya Prof, jadi ya kita nikmati. Ya. Ini Nikmati kalau saja, ini mau saya. diskusi sama Prof harus ke Semarang ya. Monggo ke Semarang. Iya. Ya, Mungkin tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih Dok Endah ya kasih wawasan ya. Dalam begini. Silakan Bu Fitri, ada yang perlu ditambahkan ataupun yang lain, silakan. Atau ada pertanyaan lagi atau mungkin sharingnya? Ya. Masalah psikologis itu kan tidak standarnya itu tidak bisa seperti medis nggak bisa baku. Ya, jadi ya semacam itu. Tapi bukan berarti tidak ada algoritmanya, sebenarnya ada ya. Cuma sulit untuk dilaksanakan karena yang bisa mengukur itu diri sendiri, dan kadang-kadang diri sendiri itu juga bias gitu. Ini masalahnya di situ, ya kan? Misalnya tadi saya udah ikhlas kok, bener ikhlas gitu kan ya. Tapi ternyata masih kok nggak sembuh ya, semacam itu. Jadi memang tapi tetap ada algoritmanya, saya yakin itu gitu ya. Kalau dibimbing dengan benar itu ya efektif juga. Ya. Kayak di EFT kan sendiri kan ada kajian tentang kinesiologi ya, Bu Profesor Fitri ya. Kinesiologi kan tentu untuk tolak ukur supaya bisa terukur barangkali ya. Dan itu perlu latihan terus-menerus karena masalah niat sama keyakinan tadi ya. Kalau bagi rekan-rekan yang sudah praktisi kenal itu kinesiologi. Ya. Baik, ada ditambahkan lagi silahkan. Prof, kinesiologi masuk di psikologi? Cabangnya psikologi? Tidak diajarkan sih, EFT itu tidak diajarkan Bu di psikologi. Nggak banyak juga yang kebetulan tahu ya Prof Wahyu ini ngerti EFT, tapi nggak semua psikolog ngerti EFT juga loh. Oh begitu, tidak semua tahu ya, kenal ya. Iya. Baik, ya sama sih. Di medik juga tidak semua medik tahu EFT. Ya. Banyak yang nggak ngerti. Energi ya, masalah level di energi beda. Oh silahkan, ini siapa nih Bu Cici ya? Oh silahkan Bu Cici dari Padang ya Bu. Iya. Silahkan Bu Cici, sehat Bu. Iya Bu Cici, sehat Bu. Silahkan Bu Cici. Ini ada satu pertanyaan tentang masalah surroget. Ya. Saya ini kalau surroget sering kebawa ya, kata Bu Nurita nggak boleh terlalu simpati, katanya empati gitu kan. Nah, kalau saya surroget, saya seakan-akan berada merasakan ya, atau mungkin di LLP gimana ya, secara psikologis gimana pembahasannya. Saya merasakan energi itu memang luar biasa. Saya pernah mensurroget, walaupun istilah surroget saya kenal baru ketika di level 2 ya. Tapi saya sudah pernah mencoba mempraktekkan sesuai dengan arahan trainer saya yang dulu waktu 2009. Katanya tapping ini dilakukan untuk menyembuhkan orang dari jauh bisa katanya. Yang penting kita tahu namanya gitu. Terus saya merasakan seakan-akan saya berada di sana dan saya merasakan apa yang dikeluhkan orang itu. Dan agak down-nya saya saat ini adalah ketika saya mensurroget seorang suspek yang akhirnya meninggal kan. Saya ada pernah seminggu yang lalu minta tolong bantu surroget kan. Dan beliau sampai terakhir ketika sebelum meninggal itu saya sempat bicara sekitar dia meninggal tanggal 30, 3 hari sebelum beliau meninggal itu sempat chat
dan mengajak untuk bisa kita video call dan menterapi beliau gitu. Tapi sepertinya kondisinya sudah luar biasa parah. Jadi saya hanya seroget sejak tanggal 26 sudah saya seroget. Cuman akhirnya beliau meninggal gitu. Saya merasakan dan punya firasat sangat luar biasa ketika mungkin beliau sedang sakratul maut. Saya merasakan gitu. Itu akibat dari seroget. Jadi saya pernah waktu level 2 tanya sama Master Edi. Master Edi, kalau kita menseroget, saya takut jadinya gitu menseroget jadi akibat gara-gara pengalaman itu ya. Itu saya mau seroget orang yang Alzheimer. Apakah kita nanti akan Alzheimer pula takutnya gitu gara-gara kita menseroget orang gitu. Jadi saya pengalaman yang terakhir itu terbawa gitu, terbawa harus dan hati saya agak mulai gundah ya, walaupun saya coba taping menghibur diri dan itu adalah kehendak Allah, tapi saya merasakan dan itu menghimbah semua aktivitas saya. Pas tanggal 31 beliau tuh akan meninggal itu saya punya firasat, pas waktu itu acara Asati juga, saya betul-betul luar biasa sibuknya, dan keadaan seperti itu energi negatifnya sangat luar biasa, kepala saya panas. Akhirnya tugas saya di Asati, termasuk HP saya bermasalah jadinya, hang semua, terus pekerjaan saya di laptop bermasalah, saya nggak bisa mengendalikan perasaan saya waktu itu. Lalu saya coba hubungi almarhum dengan HP, tidak dia angkat, terus saya coba hubungi keluarga, katanya down apanya, keadaannya sangat luar biasa turun gitu. Jadi agak terbawa perasaan lah saat ini. Dan saya berusaha menata diri saya kembali karena takut jadinya untuk melakukan seroget. Dan akhirnya sekarang adik saya lagi dirawat di rumah sakit. Juga suspek gitu. Nggak berani saya seroget. Cuman saya ajak keluarga, kita bacain Al-Fatihah sama yuk. Nah, tapi saya setup-nya bukan seroget, tapi mentaping, meniatkan untuk kesembuhan dia aja. Nggak saya niatkan seroget lagi, nggak berani gitu. Jadi gimana kajian psikologisnya tentang seroget itu? Itu kira pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya Pak Agus, Bu Dr. Fitri. Ya. Baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Silakan Bu Fitri. Ini kalau saya belum punya ya keahlian seperti Bu Cici, itu belum pernah. Baru telepati itu baru bisa dengan suami dan anak. Kalau dengan orang lain belum bisa. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan batin ya, dengan anak, dengan suami itu sering nyambung gitu ya. Tahu-tahu suami atau anak saya tahu apa yang saya maksudkan, tapi kalau dengan orang lain kok belum pernah. Dan kelihatannya kajian semacam itu juga tidak dibahas di kuliah ya, di Fakultas Psikologi nggak dibahas begitu. Itu memang pembahasan di ini ya, di mekanika kuantum gitu ya, tentang telepati dan surrogate dan sebagainya itu. Saya tidak menguasai ilmunya. Monggo Pak. Ya, efek apakah surrogate itu bisa berimbas sampai baper ya, di bawah perasaan begitu ya. Karena ini kan level energi ya, energi yang dipindah begitu ya. Mungkin ada pengalaman ataupun dari rekan-rekan lain untuk mengatasi itu. Ya. Kita masih ada beberapa menit, 7 menit ya untuk buka forum masalah surrogate. Atau mungkin Dr. Wahyu nih, Prof. Wahyu bisa punya pengalaman tentang surrogate. Ya. Baik, terima kasih. Saya kalau binatang saya silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya sebenarnya sama dengan Bu Fitri ya, untuk surrogate itu hanya pada suami, anak gitu ya. Peserta biasanya yang sudah benar-benar paham banget gitu, tapi menggunakan mind reading ya, membaca pikiran dia gitu, karena itu pun juga tidak diajarkan. Nah, selama ikut training dengan
dengan master kita, Master Edi, kita dapat materi-materi yang terkait dengan surrogate dan saya coba untuk mencoba mempraktekkan. Tapi kalau itu biasanya kalau saya sih optimal kalau 2/3 malam itu. 2/3 malam itu kita ajak ya, tapi udah janjian terlebih dahulu gitu ya. Yuk kita sama-sama minta sama Allah agar ada kesembuhan di antara kita. Kalau saya untuk surrogate masih segitu Pak Agus ya. Jadi belum bisa optimal karena tapi ya kalau anak pun mohon maaf, anak ada di Inggris, saya di Indonesia, dia sakit saya udah tahu tuh. Ini alhamdulillah sama Allah dikasih sense, oh ini oke. Nah, di situ sama-sama itu energinya cepet banget gitu ya. Karena energi akan optimal apabila kita sama-sama satu frekuensi. Nah, saya kira itu Dokter Mbak Fitri. Terima kasih. Baik. Saya ingat itu kalau surrogate Bu Wahyu ya atau Bu Fitri tadi pernah ada klien Gisa itu ke saya, rupanya dia minta disurrogate adiknya begitu. Yang satu klien itu kan dari Kalimantan, kemudian adiknya itu ada di Kediri dalam posisi dia masuk rumah sakit. Nah, saya ingat bahwa surrogate itu memang kalau nggak kita betul-betul bisa berimpact ke kita ya, apalagi nggak satu frekuensi. Akhirnya yang saya surrogate lewat si kakaknya tadi. Jadi kakaknya dalam saat bersamaan mensurrogate adiknya. Adiknya nggak bisa lewat video WA karena posisi udah sesak napas, masuk rumah sakit, masuk ICU gitu, dan udah seminggu dia berbaring ya, tidak bisa bangkit gitu. Nah, kemudian kita betul-betul si kakaknya tadi sampai ya kita bareng-bareng tapping lah begitu ya, tapi untuk mendoakan adiknya begitu ya, sama-sama kita surrogate jarak jauh gitu. Ya alhamdulillah dalam hitungan cuma 1 jam kemudian itu sang adik itu sudah bisa difoto duduk sambil duduk gitu, sudah makan gitu. Makanya saya kalau surrogate biasanya nggak langsung, tapi melibatkan anggota keluarga. Itu jauh lebih efektif bagi saya. Jadi ada tameng kalaupun karena kalau anggota keluarga tentu punya frekuensi yang tadi yang sangat kuat yang dikatakan Bu Wahyu tadi itu yang betul itu Pak Bu. Itu yang saya lakukan kemarin. Kemudian ada satu karena semua database saya itu memiliki yang namanya pohon emosi yang diajarkan oleh master kita. Jadi saya masuk ke pohon emosi di situ, apa langkah-langkahnya, begitu, stepnya, rupanya dia surrogate. Nah, saya surrogate-nya pakai itu. Alhamdulillah, dalam hitungan cuma 1 jam, 2 jam aja sudah ketahuan. Itu yang pengalaman, tapi tidak bisa dijadikan patokan ya Bu Fitri ya, karena ini sifatnya masing-masing pribadi gitu ya Bu Fitri ya. Atau bagaimana Bu Fitri itu? Ya, kayak harus state of mind-nya itu harus pas gitu ya. Iya. Itu yang jadi saya lewat anggota keluarganya itu surrogate ke orang yang bersangkutan gitu. Dia sampai nangis kemudian mau sama ini ya, kita tapping bareng lah gitu seperti standar biasa ya, masalahnya apa, solusinya apa, doa gitu, standar aja basic. Nah, kebetulan dia punya keinginan kuat untuk sang adik ini dipercepat untuk kesembuhannya karena udah kondisinya, saya ada fotonya kurus kering Bu, udah hatinya sudah menurut medik ya nggak gampang lah begitu ya gitu. Tapi sang adik sangat mencintai, sangat betul empati yang sangat kuat itu cintanya karena dia tahu sedikit tentang EFT walaupun dia juga bukan praktisi ya yuk kita lakukan, wanita udah pernah lah tentang EFT gitu. Itu pengamannya barangkali Bu Cici ya untuk kalau saya begitu, kalau saya surrogate rata-rata salah satunya pakai itu. Kecuali anggota keluarga tadi itu mungkin jauh lebih frekuensinya lebih baik. Itu memang iya Pak menarik Dokter. itu. Pak Dr. Agus. Iya. Saya ini nggak tahu ya. Saya ceritain sedikit pengalaman saya. Saya ini mungkin punya kemampuan telepati karena ada beberapa kali saya berkomunikasi dengan orang lewat chat. Orang itu bercerita, seakan saya ada di dekat dia bercerita itu. Jadi kekuatan telepati ini yang saya miliki yang agak berlebih dari orang. Itu yang mungkin menyebabkan saya merasakan, seakan ketika saya surrogate, saya merasakan bahasa saya itu memang berada di dekat mereka dan saya men-tapping dia langsung gitu.
dan orang yang bersangkutan bercerita, pada saya secara batin saya nggak kenal sama sekali mereka gitu. Ada beberapa orang yang saya surrogate itu tidak kenal dengan saya dan belum pernah ketemu sama sekali, kayak di Kashmir dan Bangladesh itu saya tidak pernah ketemu gitu. Tapi kalau yang terakhir itu saya kenal dekat dan memang teman sejawat suami dan memang punya kedekatan batin karena suka ganggu dia, karena mereka kalau dinas Pak suami dengan adik itu sering sekamar dinas gitu. Kadang-kadang saya sering repotin dia, cerita apa, minta tolong kalau suami HP-nya mati, dia sering komunikasi lah saya dulu gitu. Maka secara batin saya dekat dengan dia, maka agak sedikit down gitu. Dan sekarang ketika adik kandung saya nggak berani surrogate jadinya, karena secara batin kami kan dekat. Ya. Dia sedang dirawat di rumah sakit, sekarang saya nggak berani surrogate dia. Saya cuman ajak keluarga lain, sama-sama dengan keluarga yang lain gitu, melakukan taping. Tapi niatnya nggak surrogate, biar lebih tenang sayanya gitu. Itu kondisinya Pak Agus. Mungkin secara telepati, ilmu telepatinya mungkin kalau dari secara psikologis gimana saya bisa menet atau mengatur diri saya supaya bisa telepatinya nggak terlalu berkembang atau gimana gitu. Itu kondisi saya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Baik Bu Cici. Ya, semangat Bu Cici. Bu Fitri bisa menanggapi, silahkan Bu Fitri. Ya, Sementara beliau memang punya menit, ini ya. Iya, rupanya ya. Kelebihan. Iya. Indigo bahasa kita. Iya. Baik, ada Bu Rika yang pengen sharing tentang surrogate tadi itu ya. Ini agak ada juga pertanyaan, tapi nanti ya Pak Bukuh ya, supaya berkorelasi dengan Bu Cici. Silahkan Bu Rika, bisa dibuka waktu. Maaf, ini sudah lewat ini 1 menit, 5 menit saja Bu ya. Mohon maaf. Saya tadi Bu Rika ini juga salah satu kurang jelas Bu Rika. Sepertinya saya ini ya sinyalnya. Apa videonya saya ini ya? Apa ya? Sinyalnya kurang bagus. Di mana? Matikan saja Bu Rika ya. Bagus. Silakan. Sekarang sudah silakan. Ya. Sudah lumayan, silakan Bu. Sehubungan dengan apa ya tadi tentang surrogate, itu saya pernah melakukan ya beberapa kali dengan klien sudah cukup lama, tapi itu sangat membantu. Pertama saya punya klien di Bandung, itu dia kena kanker kelenjar getah bening, jadi udah bengkak, nggak bisa minum aja susah, makan susah. Nah, saya waktu itu kebetulan itu teman saya itu di Bandung, saya coba surrogate. Nah, saya tahu dulu kondisinya apa. Saat itu, pertama kita harus menjadi diri orang itu dulu. Sakitnya kita seolah jadi pasiennya gitu kan. Kita atas nama itu, kita dengan niatkan dulu bahwa kita ingin membantu ya. Pada dasarnya sih Allah Maha Penyembuh. Nah, setelah beberapa kali dengan melakukan tapping ke diri saya dengan penyakit itu alhamdulillah saya berinteraksi dengan istrinya itu ada kemajuan gitu. Jadi saat kita setelah terapi surrogate kita jangan lupa untuk kembali ke diri kita sendiri. Jadi saya adalah dengan utama saya diri sendiri saya gitu. Jadi pertama kita terapi kita menjadikan pasien, kita ini kalau pasien kita mengafirmasikan bahwa kita ini dengan sakitnya gini kita melakukan tapping. Kita dengan tempe sendiri. Nah, setelah selesai, kita kembali ke diri sendiri. Itu jangan lupa dilakukan seperti itu. Itu untuk penyakit. Setelah itu alhamdulillah ada kemajuan. Itu pun udah cukup lama dan sekarang klien saya sudah cukup lama dengan sakitnya. Tapi waktu itu udah mulai bisa minum, udah mulai kelihatan wajahnya, udah rasa sakitnya udah berkurang. Itu saya dapat masukan dari istri. Yang kedua itu juga ada ini pingin surrogate untuk kecanduan rokok. Nah itu beda kota. Saya kebetulan punya teman saya belajarkan juga di FD. Nah mencoba, ini pengalaman teman saya.
itu ayahnya itu pecandu rokok, tapi dia ada niat ingin berhenti. Yang faktor pertama emang untuk mencarikan niat dari yang bersangkutan. Nah, yang teman saya di Jakarta, ayahnya di Pekanbaru, itu mulai dengan suroget. Jadi caranya ini berbeda. Jadi ayahnya itu janjian jamnya nanti dikasih tahu, niatkan bahwa ingin berhenti rokok, terus kita yang tapping. Kita tappingkan, itu alhamdulillah berhenti. Juga hanya ibunya yang insomnia nggak bisa tidur, itu juga disurrogate. Nah, kalau yang kita udah janjian gitu, kita nggak perlu kita jadi diri pasien itu, tapi kita link aja bahwa kita akan melakukan terapi ini dan mereka terima terapi ini, niatkan gitu. Nanti kalau belum paham tapping ya kita tapping. Seperti itu pengalamannya Pak Agus. Alhamdulillah sih selama ini surrogate sangat membantu ya. Kecuali kita ada mungkin bisa membantu untuk ketenangan. Ya. Terima kasih Bu Rika. Ya, Bu Fitri bisa menanggapi dengan testimoni beliau. Memang masing-masing beda ya. Luar biasa ya. Ya pengalamannya ya. Ini ada ini Bu. Terima kasih ya Bu Rika ya. Ini juga praktisi yang senior kami ini juga nih. Dan ini ada Pak Kukuh ya. Dia tanya basic, kita udah tadi bicara tentang surrogate apa kan, audien ini kan berbagai macam ya, ada yang kurang paham tentang pengertian surrogate. Ini surrogate itu apa sama dengan quantum jumping? Mungkin kalau Bu Fitri punya pemahaman masalah ini Bu. Kalau saya ini tadi ya telepati tadi ya, komunikasi jarak jauh. Oh, telepati. Kalau ya. quantum jumping itu malah baru dengar istilahnya. Oh ya. Saya juga baru kenal ini ada istilah quantum jumping. Mungkin Pak Kukuh bisa ngasih pemahaman ya Pak Kukuh, kalau memang bisa, John, mungkin barangkali Pak Kukuh punya pemahaman yang sudah lebih mendekati itu ya, quantum jumping. Kita belum paham masalah quantum jumping. Kalau surrogate itu kan namanya pengganti ya. Waalaikumsalam Pak Kukuh, silahkan Pak. Gini Pak Gus, yang sepengetahuan saya tentang quantum jumping itu lebih kepada bagaimana kita masuk kepada diri kita yang kita inginkan gitu. Nah, biasanya lompatan itu untuk ini lebih kepada self healing ya. Jadi kepada penyembuhan diri ketika kita kembali kepada apa yang kita inginkan. Nah, kalau surrogate itu kan lebih kepada bagaimana kita membantu orang lain. Gitu. Nah, apakah quantum jumping ini bisa kita terapkan? Gitu. Saya sendiri belum pernah melakukan itu, tapi saya pernah lihat di salah satu di YouTube itu, jadi dia menggunakan media air gitu. Jadi sebenarnya sederhana, ketika satu air diisi dengan kondisi-kondisi yang penuh masalah yang menurut orang itu. Kemudian hanya dengan memindahkan air itu ke gelas yang berikutnya dan kemudian dia menerapi dirinya begitu aja. Dan dia merasakan bahwa ada perubahan gitu, seperti itu. Ya baik sudah pemahaman. Bu Fitri bisa menanggapi, Bu Fitri? Ini memang ilmu baru ini. Jadi pakai mediator itu ya, ilmu mediator ya, kalau yang di supranatural itu mediator gitu ya. Silakan Bu Fitri bisa menanggapi, Bu Fitri ya. Monggo aja, saya enggak paham. Pakai mediator ini. Kalau surrogate itu Pak, biasanya kata-katanya kan saya atas nama siapa ya menselaraskan kepada dia gitu, karena saya sangat sayang dan mencintai beliau, dan saya berempati bukan bersempati. Kalau bersempati kadang kita bisa masuk sakitnya. Nah, itu kata-kata awalnya begitu Pak, menselaraskan gitu. Nah, itu namanya surrogate, kita sebagai pengganti dari orang lain. Termasuk kalau saya biasanya terapi untuk kucing Pak, surrogate kucing lebih gampang, nggak ada efek juga. Iya, seperti itu Pak. Pak Kukuh bisa ini ya, bisa connect ya. Jadi memang kajiannya nanti sendiri nih kan, kalau
tentang surrogate ini bisa panjang karena ada kaitan dengan telepati tadi, itu ilmu lain hal ya. Kalau surrogate istilah kita di EFT itu kita sebagai pengganti karena pasiennya tidak hadir atau klien tidak hadir, dan kita frekuensinya harus sama seperti tadi Bu Rika, harus jam sama begitu supaya pas dan kita nggak ngefek ke kita sendiri. Begitu Pak Kukuh ya, bisa lebih paham ya. Mohon maaf kalau kurang jelas karena kita belum tahu istilah yang Bapak sebutkan. Terima kasih ya Pak Kukuh. Ya. Baik Bu Fitri, karena waktu sudah melewati, ini kita closing statement saja Bu Fitri ya. Silahkan mau closing statement, monggo. Ya, tentang yang tadi yang dibahas di siang hari ini Bu. Silahkan Bu. Ya, tadi sudah sempat saya sebutkan di muka juga ya Pak, tentang pemanfaatan EFT ini proporsional aja gitu ya. Baik sebagai afternya maupun sebagai orang yang akan ingin di EFT mungkin ya semacam itu, untuk tidak punya harapan yang jadi tugasnya afternya itu memberikan informasi yang benar ya, tidak melebih-lebihkan ya, hanya karena ingin dapat duit banyak gitu misalnya semacam itu. Itu ya, jadi jangan memberi harapan kosong kepada klien gitu ya, berikan yang sesuai dengan porsinya. Kemanfaatan EFT itu yang tadi juga disebutkan oleh Dokter Endah juga gitu ya, meskipun mungkin dari tampak luarnya mungkin dua orang itu kelihatannya masalahnya sama, tetapi ketika digali mungkin ada hal-hal yang berbeda ya. Jadi mungkin makanya untuk kemudian untuk memutuskan EFT-nya juga harus dengan penggalian yang menyeluruh semacam itu, untuk bisa mengatakan bahwa ini efektif untuk EFT sekian hari misalnya semacam itu, ini cukup sekali atau ini tidak bisa, itu harus yang proporsional. Itu aja Pak. Baik ya, alhamdulillah luar biasa Bu Fitri. Closing statement tadi, karena alat tools jadi kita nggak perlu 100% untuk ini lain. Ini alhamdulillah ini tadi sangat komprehensif sekali, ilmu kita sangat holistik sekali ya. Baik, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kami ya. Terima kasih sekali Bu Fitri, mudah-mudahan sebagai amal jariah Ibu yang tiada putus pahala, dan kami doakan Ibu tetap sehat ya, dan bisa kembali mendampingi kami suatu saat untuk sharing kembali Bu, karena ilmunya menarik sekali. Terima kasih Bu Fitri ya, sampai jumpa kembali.